من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi Allah kemudahan bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad dan kita telah sampai pada bab yang ke-22, bab Fadl Silaturrahim, bab keutamaan silaturahim. Kita baca, qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Ya Rasul, sesungguhnya aku memiliki kerabat, aku menyambungnya tapi dia memutus. Aku berusaha menyambung tali rahimku kepadanya, tapi dia membalas dengan pemutusan silaturahim. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepadanya, tapi dia balas berbuat buruk kepadaku. Aku berbuat baik kepadanya, tapi dia berbuat jelek kepadaku. Wa yajhaluna alayya, dan dia masa bodoh kepadaku. Wa ahlumu anhum, tapi aku sabar, aku enggak mau balas. Aku enggak mau balas. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la in kana kama taqulu, seandainya permasalahannya itu seperti yang kamu sampaikan tadi, ka'annama tusifuhum al-mal, seakan-akan engkau memasukkan di mulutnya orang tadi al-mal, yakni at-turab. Jadi kalau kondisinya seperti yang kamu ceritakan kepadaku, maka seperti engkau jejalkan di mulut orang itu debu, tanah. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik.
dan senantiasa Allah memberikan bersamamu dhahir penolong kepadamu atas mereka selama engkau dalam kondisi seperti itu. Di sini kata-kata tusifuhumul mal, kata al-Imam An-Nawawi, maksudnya adalah seperti engkau jejalkan debu panas kepada orang tersebut. Kalau terjemahan diterjemahkan apa? Apa? Bara api ya. Kalau sarah dari Imam Nawawi, maksudnya engkau masukkan ke mulut orang itu romat. Romat itu debu apa, arang kayak gitu ya. Diartikan apa? Bara api ya, yang panas. Jadi begini ya jemaah. Hadis ini saya ulangi, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Terus laki-laki ini menceritakan kondisi dirinya dan keluarganya. Dia mengeluh dan berkata, "Ya Rasul, aku memiliki sanak kerabat. Aku sambung dia, tapi dia justru memutus tali rahimku. Aku berbuat baik kepadanya, tapi dia justru membalas dengan berbuat buruk kepadaku. Dia masa bodoh kepadaku, gak mau tahu aku, dolim kepadaku. Wa ahlu anhum, tapi aku sabar kepadanya, aku tidak balasnya." Akhirnya Nabi ngasih saran, kalau yang kamu ceritakan tadi seperti begitu keadaannya, maka seakan-akan engkau memasukkan di mulut orang tadi bara api yang panas, dan senantiasa engkau diberi Allah penolong atas mereka selama engkau dalam keadaan seperti itu. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah membalas keburukan keluarga dengan kebaikan. Karena sebelumnya ya jamaah, sudah pernah saya sampaikan ke panjenengan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kerabat itu macamnya ada 3, dan ini korelasinya kuat dengan hadis ini. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, kerabat itu macamnya ada 3. Yang pertama adalah al-qati', kerabat yang memutus tali rahim. Dia itu punya pertalian darah sama kita, tapi dia memutuskannya. Ini tipe yang pertama, al-qati', kerabat yang memutus tali rahim. Dan ini ancamannya besar. Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang mutus tali rahim. Ditinggal bapaknya mati, rebutan warisan, akhirnya tidak pernah nyambung, kakak adik tapi kayak musuh, tidak pernah ketemu, tidak pernah silaturahim. Nah, ini bahaya. Ini jenis kerabat yang pertama, yang memutus tali rahim. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang mutus tali rahim. Nomor 2, jenis nomor 2, al-mukafi, yang sekedar membalas, mau nyambung kalau disambung, mau berkunjung kalau dikunjungi duluan, mau memberi kalau diberi duluan, mau menyapa kalau disapa duluan.
Kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali rahim yang sekedar membalas. Ini tipe yang nomor 2. Tipe yang nomor 3 adalah al-wasil, yang menyambung tali rahim. Kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali rahim yang sekedar balas. Walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang yang nyambung tali rahim adalah orang yang diputus kekerabatannya, tapi dia tetap mau nyambung. Nah, ini pahalanya besar, nyambung tali rahim. Rasulullah itu orang yang sangat penyayang dengan tali rahimnya. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Karena Abu Lahab itu punya saudara namanya Abdullah. Abdullah itu ayahnya Nabi. Sehingga Rasulullah itu memanggil Abu Lahab itu paman. Tapi kafir Abu Lahab ini. Tapi punya anak perempuan masuk Islam. Namanya Durrah binti Abi Lahab. Abu Lahab punya anak-anak lain yang jahat kepada Nabi. Contohnya Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Cuman Utaibah nanti masuk Islam. Nah, di antara putrinya Abu Lahab yang masuk Islam namanya siapa tadi? Durrah binti Abi Lahab. Ketika Durrah binti Abi Lahab ini hijrah dari Mekah ke Medina, maka ada orang yang nggosipin Durrah. Dalam bahasa Jawanya gunem. Sumerep nggih, gunem. Gunem itu ya ngomongin. Dan sebagian orang Medina mengatakan, apakah ini putrinya Abu Lahab? Bahkan dalam riwayat sampai ada yang mengatakan tidak bermanfaat hijrah, karena kau ini putrinya Abu Lahab, musuh Islam. Maka Durrah ini sedih. Dan Nabi dengar cerita itu. Maka Rasulullah membela Durrah binti Abi Lahab. Dan Rasulullah mengatakan, yang intinya jangan menyakiti ahli baitku, jangan menyakiti keluarga. Karena Durrah ini ahli bait. Abu Lahab itu kalau masuk Islam ahli bait. Tapi Abu Lahab tidak masuk Islam, namun anaknya masih punya hubungan kerabat sama Nabi. Rasulullah cinta dengan kerabat itu. Ketika pamannya, Rasul punya paman. Pamannya ini membela Nabi sejak Nabi kecil, merawat Nabi. Nabi kan waktu lahir kondisinya yatim, bahkan di kandungan sudah yatim. Lahir terus diasuh oleh seorang ibu tukang susu namanya Halimah As-Sa'diyah sampai Nabi umur 4 tahun dikembalikan ke Siti Aminah. Siti Aminah dirawat, dicintai sampai Nabi umur 6 tahun Siti Aminah wafat. Berarti Nabi umur 6 tahun Nabi yatim piatu, SD kelas 6 SD kelas 1. SD kelas 1 kurang lebih Rasulullah yatim piatu. Terus Rasulullah umur 6 tahun diasuh sang kakek. Sampai umur 8 tahun kakeknya wafat. Nabi umur 8 tahun diasuh sang paman. Namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini merawat Nabi, mencintai Nabi, memberi nafkah ke Nabi seperti anak kandungnya. Bahkan melebihkan Nabi daripada anak kandungnya. Mencintai Nabi luar biasa.
Sampai Nabi umur 25 tahun dinikahkan. Dapat seorang wanita yang mulia namanya Khadijah binti Khuwailid. Nabi umur 40 tahun diangkat jadi rasul. Nabi berdakwah, mau disakiti kafir Quraisy, mau dibunuh kafir Quraisy, tapi pamannya ini pasang badan membela Rasulullah. Bahkan Abu Thalib dalam riwayat mengatakan, wahai ponakanku, kerjakan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, aku akan membelamu, tapi aku gak bisa ikut agamamu. Sampai Nabi umur 50 tahun. Sebelumnya Nabi umur 47 tahun, Nabi diboikot. Nabi berada di lembah bersama Bani Hashim, keluarga besarnya. Di lockdown, diboikot, diembargo, sampai-sampai Bani Hashim di lembah itu kelaparan. Bahkan kalau malam hari terdengar jeritan bayi dan wanita karena kelaparan. Ada orang baik yang menyelundupkan gandum. Di antaranya Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah, menyelundupkan gandum supaya tantenya bisa makan. Tapi kebanyakan Bani Hashim kelaparan, dan di antara yang ikut di situ Abu Thalib. Sampai pemboikotan itu selesai, batal selama 3 tahun. Abu Thalib sudah terseok-seok karena sudah sepuh, balik ke Mekah. Setelah itu sakit-sakitan dan Abu Thalib hampir wafat. Ketika Abu Thalib hampir wafat, lihat bagaimana Rasulullah sangat cinta dengan tali rahimnya. Rasulullah mendatangi Abu Thalib, berupaya agar masuk Islam. Dan Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, paman. Tapi Abu Thalib tidak mau. Dia memilih agama bapaknya, sehingga dia mati dalam kekafiran. Maka Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka ya ammi, paman, aku akan mendoakanmu, minta ampun kepada Allah untukmu. Terus Nabi ditegur Allah. Turun surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi orang beriman dan tidak boleh bagi nabi dan orang beriman mendoakan minta ampun untuk orang yang mati kafir. Semangatnya Nabi menyambung tali rahim, pengen pamannya di akhirat bisa ditolong. Tapi pamannya tidak mau. Dan Nabi masih berupaya minta ampun kepada Allah untuk pamannya. Karena Nabi itu cinta dengan keluarga. Nabi itu cinta dengan keluarga. Ya. Jadi pelajaran pertama apa tadi ya jemaah? Membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian pelajaran nomor 2, fadlu silaturrahim, keutamaan menyambung tali rahim. Nomor 3, jadi Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar. Ada 7 wasiat Rasul kepada Abu Dzar. Ini wasiat terkenal. Antum boleh cek ya, tulis di internet 7 wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Nanti jenengan akan ditampilkan hadis Nabi pernah berwasiat 7 hal kepada Abu Dzar. Salah satu di antara 7 wasiat itu adalah wa an asila rahimi wa in jafani. Aku diwasiati Rasulullah untuk menyambung tali rahimku
meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Pelajaran nomor 4. Nomor 3 berapa? Nomor 3, uqubatu man qata'ar rahim. Balasan bagi orang yang memutus tali rahim. Diterangkan dalam hadis tadi seakan-akan mulutnya itu dijejali apa tadi? Bara api yang panas. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senang menyambung tali rahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah taala berfirman. Hadis qudsi berarti ya. Hadis qudsi. Allah berfirman, ana ar-Rahman, aku adalah ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim, akulah yang menciptakan tali rahim. Wastaqaqtu laha min ismi, rahim itu terambil dari namaku. Lihat saya, kata rahim, saya ulangi, kata-kata ar-rahim itu diambil dari kata-kata ar-Rahman, dari akar kata yang sama, ra, ha, mim. Jadi begini ya jamaah, bahasa Arab itu beda dengan bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab itu kata dasar itu bisa punya wazan yang beraneka ragam. Tapi ada kata dasarnya. Lah kalimat rahim itu diambil dari nama Allah. Apa tadi? Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lah kata rahim, silaturahim, kata rahim ini Allah ambil dari namanya. Ya. Wastaqaqtu laha min ismi, aku ambil kata rahim itu dari namaku, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Perhatikan. Faman wasolaha wasoltuhu, siapa yang menyambung tali rahim, aku menyambungnya. Disambung rahmatnya, disambung pertolongannya. Waman qata'aha, dan siapa yang memutus tali rahim, batattuhu, aku putus dirinya. Yang nyambung tali rahim aku sambung, yang memutus tali rahim aku putus. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Makanya kan ada hadis Pak, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Ya, karena dia nyambung, Allah sambung rezekinya, Allah sambung kasih sayangnya, Allah sambung umurnya. Ini faman wasolaha wasaltuhu, siapa yang nyambung tali rahim aku sambung dia. Dalam hadis yang lain, siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Maka orang kalau ahli silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah sambung dia, baik rezekinya maupun umurnya. Nah, jadi orang itu kalau ditambah umurnya, otomatis ditambah rezekinya. Karena kalau masih ada umur, berarti masih ada rezeki. Makanya subhanallah ya, perhatikan saya,
Di dalam hadis dikatakan, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung tali rahimnya. Karena kalau diluaskan rezekinya, konsekuensinya dipanjangkan umurnya. Kalau dipanjangkan umurnya, konsekuensinya diluaskan rezekinya. Karena nggak mungkin Allah membiarkan makhluknya hidup tanpa rezeki. Makanya kalau ada orang kok mati, berarti jatah rezekinya sudah apa? Sudah habis. Ketika orang itu masih hidup, berarti masih ada rezeki. Nggak mungkin Allah menghidupkan hambanya tapi nggak dikasih rezeki, nggak mungkin. Allah laysa bidzallamil lil abid. Maka ketika diberi umur panjang otomatis diberi rezeki. Kita lanjut. An Abil Anbas qala dakhaltu ala Abdillah bin Amr. Aku pernah masuk menemui sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu Abdullah bin Amr bin Aus. Anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Kebetulan pada waktu itu Abdullah bin Amr bin As ada di Taif. Ada di mana? Taif. Faqala atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala. Rasulullah berkata, perhatikan, ar-rahimu syajnatun minar rahman. Kata rahim itu bagian cabang dari ar-rahman. Kan saya tadi katakan, Pak, kata rahim itu diambil dari nama Allah. Allah punya nama yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari akar kata yang sama, ra, ha, dan mim. Orang kalau belajar bahasa Arab akan paham bahwa seluruh kata-kata dalam bahasa Arab itu memiliki kata dasar. Dan kata rahim itu terambil dari nama Allah Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Siapa yang menyambung tali rahim, Allah menyambungnya. Wa man yaqta'ha, siapa yang mutus tali rahim, yaqta'hu, Allah memutusnya. Laha lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat tali rahim itu memiliki lisan yang lancar dan fasih. Maksudnya apa? Jadi nanti pada hari kiamat Allah jilmakan tali rahim dan dia bisa berargumen di depan Allah. Tali rahim itu memiliki lisan yang tolkun itu lancar, tidak terbata-bata. Argumentasinya kuat, omongannya lancar mengalir. Zalqun fasih, pandai berretorika. Jadi nanti pada hari kiamat tali rahim itu akan berbicara di depan Allah dan tali rahim akan berhujah. Ya Allah, ini dulu menyambungku, ya Allah, ini dulu memutusku. Jadi hati-hati ya jemaah, kalau kita punya kerabat disambung, keutamaannya luar biasa. Kita punya saudara dari desa terus datang ke kota, sedangkan di kota ini ada kita, susul saudaramu, bawa ke rumahmu, kasih makan dia, jamu dia, bantu urusannya. Punya saudara dari luar pulau datang ke Surabaya. Di Surabaya ada Anda, jemput di bandara, jemput di pelabuhan, terus antarkan ke tujuannya, bantu menyelesaikan urusannya. Karena itu keutamaan menyambung tali rahim itu. Ya, hendaklah kita perhatian masalah ini. Ya, Rasulullah dalam perang Badar
Itu Abbas, pamannya Nabi, itu ada di pasukannya musuh. Hatinya itu bersama Nabi. Hatinya bersama Nabi. Tapi dia dihadapkan di situasi yang sulit sehingga dia harus ikut pergi dalam perang Badar. Padahal hatinya sama Nabi dia. Antum tahu apa yang dikatakan Nabi? Wahai para sahabatku, jika besok kalian bertemu dengan Abbas dalam peperangan ini, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Sehingga para sahabat Nabi kalau ketemu Abbas, tahan. Hai Abbas, kami diperintahkan Nabi untuk tidak membunuh. Ya. Karena memang Abbas orangnya baik ya. Dia ngasih informasi Nabi. Jadi ketika dia ada di Mekah, itu ngasih informasi ke Nabi. Jadi ada manfaatnya dia tinggal di Mekah. Dan nanti masuk Islam Abbas ya. Tayyib. Kemudian Rasulullah juga punya kerabat namanya Abu Sufyan ibn al-Harith. Ini sepupu Nabi yang jarang disebut. Nabi punya sepupu namanya siapa tadi? Abu Sufyan ibn al-Harith. Harith itu paman Nabi. Tapi ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, Harith sudah mati. Harith gak sempat jumpa Islam. Tapi Nabi dari Harith punya sepupu namanya siapa tadi? Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith ini satu di antara 3 orang yang wajahnya mirip Nabi. Saya ceritakan nanti, dia ini jahat banget. Abu Sufyan bin Harith ini jahat banget. Termasuk yang berlaku kasar kepada Nabi ketika di Mekah. Jadi orang yang wajahnya mirip Nabi ada 3. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Yang nomor 2 Al-Hasan bin Ali, cucunya Nabi. Nomor 3 yang paling mirip Nabi adalah Abu Sufyan bin Haris, sepupunya Nabi. Anaknya Haris. Haris itu pamannya Nabi. Tapi jahat Abu Sufyan ini, melukai Nabi, mencela Nabi, mencemooh Nabi, termasuk yang ikut orang kafir Quraisy mempersekusi Nabi atau mengintimidasi Nabi. Tapi Allah membolak-balikkan hatinya hambanya. Abu Sufyan ini ketika Nabi berangkat Fathu Makkah, berangkat dari Medina, membawa 10.000 pasukan, ingin membebaskan kota Mekah. Masuk Islam Abu Sufyan ini. Maka Abu Sufyan ini berangkat dari mana? Jadi masuknya Islam bukan ketika Fathu Makkah, bukan, tapi pra Fathu Makkah. Nabi di perjalanan membawa pasukan menuju Mekah. Dia ini keluar dari Mekah, ketemu Nabi di jalan. Abu Sufyan ini ketika ketemu Nabi, dia datang di depan Nabi. Nabi melengos. Ngerti melengos ya? Apa melengos ya? Berpaling, buang muka, tujuannya ngasih pelajaran. Awakmu lak dulurku sih. Lapo awakmu selama ini mbelani kafir Quraisy, memusuhi aku, padahal kau lak dulurku toh. Wajahmu lo mirip karo wajahku. Gampangane ngono. Maka ketika datang Rasulullah buang muka, saking mangkeli Nabi dan tujuannya Nabi itu ngasih pelajaran. Nabi tidak mau. Nabi gak mau. Ketika Nabi gak mau, itu bukan Nabi gak mau, tapi Nabi ngasih apa? Pelajaran. Bagaimana rasanya punya dulur tapi gak diakui. Akhirnya Nabi buang muka, ngasih pelajaran dulu. Waktu itu Rasulullah bersama Ummu Salamah. Bersama siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ngasih nasihat, bukan nasihat ya, saran kepada Nabi. Ya, wahai suami, wahai Rasulullah, jangan sampai sepupumu celaka karena dirimu. Maafkanlah. Jangan sampai sepupumu ini celaka. Karena apa manfaat mas sepupumu celaka kerja? Tapi Nabi pertama kali tidak mau. Terus Abu Sufyan dinasihati Ali. Dinasihati siapa?
Ali. Nah, berarti Abu Sufyan sama Ali apa hubungannya? Ya, sepupu juga tuh. Karena Al-Haris sama Abu Thalib sama Abdullah saudara itu. Maka Abu Sufyan dinasihati, dinasihati sama Ali. Saudaraku, temuilah Rasulullah tepat di atas wajahnya, tepat di depan wajahnya, dan ucapkan ke Rasulullah seperti ucapan saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika ketemu Nabi Yusuf. Tahu kan saudaranya Nabi Yusuf pertama dulu masukkan Nabi Yusuf kemana? Ke sumur. Nabi Yusuf terlunta-lunta. Ternyata akhirnya Nabi Yusuf kejunjung derajat. Justru malah saudara-saudaranya ini nggak punya makanan, pergi ke Mesir kan gitu. Akhirnya tahu Allah telah memuliakan dirimu, Allah telah melebihkan dirimu daripada kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang salah. Akhirnya ditiru ucapannya Nabi Ali tadi. Ditiru sama Abu Sufyan, ketemu Nabi. Kemudian Abu Sufyan berbicara kepada Nabi dengan ucapannya saudaranya Nabi Yusuf. Ketika Abu Sufyan bicara di depan Nabi pakai bahasanya atau kalimatnya saudaranya Yusuf, maka Nabi pun menjawab dengan ucapannya Nabi Yusuf. Akhirnya dimaafkan. Setelah itu Abu Sufyan ini pembela Islam yang luar biasa. Langsung ikut perang pertama, yaitu perang Hunain, dan termasuk yang membela Nabi, dan Islamnya bagus, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ya jamaah, kita ini kalau punya kerabat, benar-benar itu perintah agama, menyambung tali rahim. Ya, kita keluarkan sebagian harta kita untuk menolong tali rahim kita. Kita mungkin alhamdulillah diberi Allah keluasan rezeki, tapi tidak semua saudara kita seperti itu. Ada anak paman kita, ada anak pakde kita, ada sanak kerabat ayah kita, ada sanak kerabat ibu kita yang tidak seluas ekonominya seperti kita. Kita tolong, dan itu pahalanya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu pengen sedekah, utamakan dulu sedekah kepada siapa? Tolong dijawab, kepada siapa? Kerabat. Kata Nabi, kamu akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Makanya jenengan kalau punya kelebihan harta, eling-eling dulure bapakmu, eling-eling dulure emakmu, sepupumu, misananmu kalau ketemu. Perhatikan saya, Pak. Dulu turun ayat dari langit. Juz 4 ayat pertama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mendapatkan kebajikan sampai kamu menginfakkan harta yang kau cintai. Ketika turun ayat ini, Pak, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Thalha. Abu Thalha bukan Thalha bin Ubaidillah, beda ya. Abu Thalha itu bapak sambungnya Anas bin Malik. Perhatikan. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak memperoleh kebajikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Thalha langsung datang ke Nabi. Abu Thalha itu, Pak, punya kebun kurma yang luas, rindang, buahnya banyak di depan Masjid Nabawi. Di depan masjid apa? Nabawi. Jadi kan kalau umroh tanya petugas, mana tempat kebun kurmanya siapa tadi? Abu Thalha. Di depan Masjid Nabawi. Rindang, luas, ada sumurnya. Nabi bisanya ke situ untuk berteduh. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak mendapatkan kebajikan kalian sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Dia langsung datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, telah turun ayat kepadamu, tidak mendapatkan kebajikan sampai engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Maka ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun ini. Mulai detik ini, silakan ya Rasulullah, gunakan fisabilillah. Kasihkan gue. Poinnya bukan di situ, Pak. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah apa kata Nabi? Itu kalau zaman sekarang, Pak, ustadz, kiai ditawari kayak ngono,
Meskipun bukan untuk pribadi, mesti ngomong ini, wah tepak iku wis kanggo pondok wae. Wis tepak iku kanggo masjid ae. Wis tepak itu kanggo pondok pesantren. Mesti gitu jawabannya. Tapi Rasulullah tidak. Apa kata Nabi? Ketika Abu Talha ngomong kayak gitu tuh, ya Rasulullah, kebun kurma yang mahal ini aku untukkan fisabilillah, untuk Islam, monggo terserah panjenengan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah gak ngomong gini, oh bagus ini untuk dana perang ini, untuk membangun sedekah jariah ini. Nabi ndak. Nabi mengatakan, bagi-bagikan kepada keluarga, sambung tali rahim, jual, atau bagi-bagi, kasihkan anak pamanmu, kasihkan anak pakdemu, kasihkan kerabatmu, kasihkan saudara ibumu. Akhirnya sama Abu Talha, Pak, itu dibagi-bagi tuh, dikasihkan ke kerabat. Nah coba itu kalau zaman sekarang, Ustadz, Kiai, Habib ditawari gitu, wah luar biasa. Meskipun itu juga baik ya, tapi lihatan orientasinya Nabi, mendidik sahabatnya untuk perhatian sama siapa? Kerabat. Hanya jenengan kalau ingin infak, ingin sedekah, kerabatnya jangan dilangkai, karena jenengan dapat dua pahala. Pahala sedekah sendiri dan pahala nyambung tali rahim. Maka kalau kita punya kelebihan rezeki nih, zakat, kemudian ada orang yang di luar tanggungan kita tapi masih kerabat kita, kasihkan. Berbeda kalau dalam tanggungan kita nggak boleh kasih zakat, anak kita masuk dikasih zakat, karena memang kewajiban kita. Istri kita nggak boleh dikasih zakat, karena itu tanggungan kita. Tapi kalau yang istrinya kaya, suaminya miskin, boleh nggak zakat dikasihkan suami? Saya mau tanya, ada nggak istrinya kaya, suaminya miskin? Ada nggak yang kayak gitu itu? Yo ada saja, namanya kehidupan. Gini betul? Saya tanya lagi, perhatikan. Suaminya kaya, istrinya bukan kaya. Kemudian suaminya mengeluarkan zakat, boleh nggak suami ngasih zakatnya kepada istri? Tolong dijawab, ibu-ibu. Ojo ngomong boleh loh bu, mentang-mentang jadi ibu-ibu. Tidak boleh. Kenapa? Karena istri itu dalam tanggungan suami nafkahnya, termasuk anak-anak nggak boleh dikasih zakat, karena dia dalam tanggungan nafkahnya dia. Sekarang saya tanya kebalik. Kalau istrinya yang kaya, suaminya tidak kaya, boleh nggak seorang istri mengeluarkan zakatnya untuk suaminya? Tolong dijawab ya ibu-ibu. Boleh. Loh enggak ta Ustaz? Mosok sih Ustaz? Mosok ngekei zakat nanggone bojone dhewe? Enggak. Perhatikan nggih. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya istri namanya Zainab. Namanya siapa? Zainab. Bismillah. Zainab ini Pak, kebetulan diberi Allah keluasan rezeki. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu termasuk sahabatnya nggak kaya. Bahkan ngapunten, Abdullah bin Mas'ud itu secara strata sosialnya dianggap orang miskin, bukan orang high class, tapi rendah beliau. Rendah dunianya, bukan akhiratnya. Kalau akhiratnya luar biasa beliau ini. Maksudnya sosialnya ya, bukan orang kaya begitu maksud saya. Terus Zainab ini punya perhiasan mau diinfakkan, mau disedekahkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai istriku, kenapa engkau tidak keluarkan hartamu itu untukku, zakatnya atau sedekahnya? Untukku saja, bukankah aku ini orang yang kekurangan? Maka kata siapa tadi istrinya? Kata Zainab, masa aku kasihkan ke panjenengan? Masih gak percaya? Zainab ini hukumnya. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu faqih, Abdullah bin Mas'ud itu ulama. Kata Zainab, lala, sampai aku kabarkan dulu ke Rasulullah. Akhirnya Zainab datang ke rumahnya Rasul. Kebetulan di depan rumahnya Rasul ada Bilal bin Rabah. Maka ketika Zainab datang, Bilal matur ke Nabi, ya Rasulullah, telah datang Zainab.
Kata Rasul, Zainab yang mana? Zainab pakai Pak, anaknya Rasul Zainab, istrinya Nabi Zainab, gitu. Jadi banyak nama Zainab. Kata Rasulullah, Zainab yang mana? Kata Bilal, Imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, ini Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dipersilakan masuk. Terus bertanya, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang aku ingin infakkan, aku ingin sedekahkan. Tetapi Abdullah mengklaim bahwa boleh harta ini aku kasihkan ke dia, padahal dia kan suamiku. Maka kata Rasulullah, sadaqa Abdullah, benar ucapan suamimu Abdullah, dan kamu dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silah, menyambung keluarga. Jadi boleh, ya. Tapi tidak terbalik. Kalau yang suami nggak boleh. Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu mau mengeluarkan zakat boleh dikasihkan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak fakir, tapi kan enggak. Bapak-bapak kan di sini kan nggak fakir. Tayyib, kita lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha, yang ada pertanyaan dipersiapkan. Setelah ini kita tanya jawab. Nah, dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah bersabda, Ar-rahimu syajnatun minallah. Rahim itu cabang dari Allah, bagian yang datang dari Allah. Man wasalaha wasalahullah. Siapa yang menyambung tali rahim, Allah menyambungnya. Wa man qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutus tali rahim, Allah memutusnya. Subhanallah. Bahkan dalam hadis dikatakan, nanti pada hari kiamat tali rahim berkata, man wasolani wasolahullah. Siapa yang menyambungku, Allah menyambungnya. Wa man qata'ani, siapa yang memutus aku, Allah memutusnya. Ini adalah keutamaan menyambung tali rahim. Setelah ini, setelah lepas dari masjid ini, telepon saudara-saudara kita. Kalau kita punya kelebihan rezeki, saudara kita yang butuh bantuan, kita bantu. Selesai bab yang nomor 22. Sekarang bab nomor 23. Dikit lagi, setelah itu kita tanya jawab. Bab silatirrahim tazidu fil umur. Bab menyambung tali rahim bisa menambah umur. An Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang punya julukan Khadimur Rasul, pelayannya Rasul, pembantu Rasul. Rasulullah hijrah dari Mekah, hijrah sampai Madinah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu ada bocah kecil yang meladeni Nabi, ada bocah kecil yang melayani Nabi sampai Nabi wafat. Namanya Anas bin Malik. Dibawa sama ayah sambungnya atau sama umiknya, ya Rasulullah biarkan anakku ini bersamamu. Sehingga nabi-nabi kemana dibuntuti bocah kecil ini. Namanya siapa? Anas bin Malik. Sampai Nabi wafat. Makanya Anas bin Malik ini termasuk orang yang paling paham Nabi. Tahu ciri fisiknya Nabi, tahu fisiknya Nabi, tahu sifat akhlaknya Nabi. Sehingga banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini ibunya datang ke Nabi dan Nabi ibunya datang ke Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, tolong jangan lupakan si Anas kecil ini dalam doamu." Maka dalam riwayat Anas didoakan Nabi, dan ini sudah sering saya sampaikan. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya bocah kecil ini dan perbanyakkanlah anaknya ya Allah. Dalam riwayat Anas bin Malik ini hidupnya panjang, Pak, termasuk di antara sahabat Nabi yang akhir-akhir wafatnya, dan diberi Allah kekayaan kaya raya, dan anaknya 100 lebih. Ada yang mengatakan 90 lebih. Ya karena keberkahan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, perhatikan.
Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa an yunsa'alau fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Subhanallah. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali rahim. Bagaimana penjelasan ulama tentang hal ini? Al-Imam Al-Albani mengatakan, al-hadisu ala dhahirihi, hadis ini sesuai dhahirnya. Annallah ja'ala fi hikmatihi silatar rahim sababan syar'iyan litulil umur. Allah menjadikan dengan hikmahnya silaturahim menjadi sebab dipanjangkannya umur. Sababun syar'i, sebab syar'i dipanjangkan umur. Wa kadzalika husnul khuluq wa husnul jiwar kama fi ba'dil ahaditsis sahihah. Sebagai termasuk juga akhlak yang baik, muamalah yang baik, menyambung tali rahim, ini bisa memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Wala yunafi dzalika ma huwal ma'lum min ad-din bid-darurah annal umur maqtu'un bi, dan ini tidak bertentangan dengan perkara yang diketahui secara darurat dari agama bahwa umur itu sudah pasti. Itu enggak bertentangan. Li'anna bin nadhar lil khatimah, karena yang jadi patokan ini akhirnya. Jadi begini, Pak. Orang itu kalau menyambung tali rahimnya, maka Allah perpanjang usianya dan Allah luaskan rezekinya. Ustaz, apakah benar? Iya benar. Karena Nabi sendiri yang mengatakan. Tetapi pemanjangan umur dan peluasan rezeki itu tidak mengubah apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kejadian akhirnya sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan karunia yang besar yang diraih seorang hamba tatkala hamba itu mau menyambung tali rahimnya. Hadis berikutnya mirip persis, cuma beda perawi. Kalau tadi Aisyah, maka perawi yang baru ini Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man sarrahu an yubsata lahu rizquhu, siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Sama ya penjelasannya. Kemudian yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab jika ada, yaitu bab yang ke-24. Bab man wasala rahimahu ahabbahullah. Bab siapa yang menyambung tali rahimnya, Allah mencintainya. Kita baca dari Abdullah bin Umar, manittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung tali rahimnya, nusi'a fi ajalihi, akan ditunda ajalnya. Maksudnya apa? Dipanjangkan apa? Umurnya. Dan diperbanyak hartanya, maksudnya diluaskan rezekinya. Wa ahabbahu ahluhu, dan dicintai keluarganya. Ini juga hadis yang lain menunjukkan keutamaan menyambung tali rahim. Ditunda ajalnya, diperbanyak hartanya, dan dicintai keluarganya. Tayyib, sampai sini jadi bab 24. Insyaallah di lain kesempatan kita akan menjelaskan bab yang ke-25. Sekarang kita buka tanya jawab. Jika ada dari jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo.
Sudah kita jawab tadi. Jadi pertanyaan tadi sudah kita jawab tentang makna. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, al hadisu ala dohiri, hadis ini dilakukan sesuai dengan dohirnya, bahwa jika seorang hamba itu menyambung tali rahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya. Allah akan meluaskan rezekinya dan Allah akan memanjangkan umurnya. Dan kata Syekh Albani rahimahullah, dan ini tidak bertentangan dengan apa tadi? Tidak bertentangan dengan keputusan Allah tentang hasil akhirnya. Jadi penambahan itu pun enggak keluar dari apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, bagaimana jika jalur saudara tiri atau ibu tiri? Hal tersebut bukan termasuk rahim ya Ustadz. Dan bagaimana kita menyikapinya dalam hal ini terkait dengan hubungan silaturahim? Kata-kata saudara tiri itu perlu saya luruskan dulu. Karena sebagian orang awam itu menamai saudara sebapak itu saudara tiri. Saya sering dengar media, Raja Salman menggantikan saudara tirinya Raja Abdullah. Padahal itu bukan saudara tiri, tapi saudara sebapak. Seringkali masyarakat kita menyebut begini ya, si bapak nikah sama perempuan punya anak, si bapak ini nikah lagi sama perempuan yang lain punya anak. Seringkali kita membahasakan anak yang satu dengan anak yang satu tadi, yang beda ibu dikatakan saudara tiri, padahal bukan saudara tiri, tapi saudara sebapak. Ya, oke, saya hanya meluruskan itu karena sebagian masyarakat kita menamai itu dengan saudara tiri. Bahkan di media pun Raja Salman sekarang dinobatkan sebagai Raja Saudi setelah meninggalkan saudara tirinya, yaitu apa jadi Raja Abdullah. Padahal Abdullah sama Salman bukan saudara tiri, saudara beda emak, tapi sama apa? Bapak. Oke. Saudara tiri atau ibu tiri tetap disambung. Kenapa? Karena di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung koleganya orang tua, menyambung orang-orang yang dicintai orang tua, termasuk yang dicintai orang tua ya istrinya orang tua. Bisa dipahami gitu? Jadi punya ibu, ibunya wafat, terus ayahnya nikah lagi sama perempuan. Perempuan ini dalam Islam dihukumi zaujatul ab. Zaujatul ab artinya apa? Istrinya ayah. Istrinya ayah ini mahram selama-lamanya. Betul toh? Meskipun ayah kita wafat, kita harus berbuat baik kepada ibu sambung. Kenapa? Karena ibu sambung kita dulu disenangi ayah kita. Bisa dipahami ya jemaah? Dan di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung tali rahimnya. Saya pernah cerita di tempat ini kalau nggak salah ya. Ada seorang TKW Pak, asal Filipina. Saya diceritai, saya melihat di media pada waktu itu. Ada seorang TKW dari Filipina. Dia bekerja di Saudi sebagai perawat. Perawat-perawat itu banyak dari Filipina Pak. Kalau ART kebanyakan dari mana? Indonesia. Kalau perawat banyak dari Filipina. Ada perawat dari Filipina, cewek Pak. Terus di Saudi itu ada keluarga miliarder, kaya raya, punya perusahaan besar, anaknya banyak, dan dia ini sudah sepuh. Terus didatangkan perawat ngeladeni si bapak ini. Tapi bapaknya ini ngerti agama, anaknya juga ngerti agama, keluarganya bagus lah ini. Terus si orang tua ini berkata kepada anaknya, ini perawat ini gak mahram sama aku. Bisa dipahami saya ya? Dia masuk kamarku, ikut membersihkan aku. Padahal dia ini bukan apa-apa aku gitu loh. Akhirnya dia menikahi wanita itu dan anak-anaknya setuju semuanya karena ini keluarga yang baik-baik. Dan anaknya ridho, bapaknya ridho, semuanya senang. Akhirnya dinikahi ini.
Si wanita dari mana tadi? Filipina tadi. Terus selang berapa waktu meninggal dunia si miliarder ini, pengusaha ini mati, wafat. Otomatis saya mau tanya, dapat warisan nggak itu? Ibu sambung tadi dulu. Dapat, nemen, warisannya berapa? 1/8 harta, Pak. Karena punya anak kan 1/8. Kalau si mayat nggak punya anak 1/4. Karena si mayat punya anak berarti berapa? 1/8. 1/8 itu jangan dianggap 1/8-nya 1 M, triliunan, ya. Jadi dapat banyak. Tapi anak-anaknya ini baik. Anak-anaknya ini ngerti ilmu syariat. Maka anaknya berkata ke ibu sambungnya, ibu sambung, wahai istrinya ayah, ibu sambung kami, Anda memiliki bagian harta di hartanya ayah yang diwariskan sekian persen. Monggo mau diambil dan menjadi haknya jenengan, ataukah tetap jenengan pertahankan di perusahaan kita, Anda punya saham. Bisa dipahami kira-kira? Tapi si wanita ini diambil, minta diambil. Saya ambil hak saya terus pulang ke Filipina. Dan anaknya ini baik, tidak berbuat dolim, sesuai dengan hukum warisan, dikeluarkan 1/8-nya dikasihkan ke wanita ini. Waduh, sugindodo. Dia berangkat ke Filipina. Udah selang berapa waktu kehidupan berjalan, anak-anak yang di Saudi terus mengembangkan bisnisnya, ya, dan seterusnya perusahaan ayahnya dilanjutkan. Dan ini anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Terus mereka berkata satu sama lain, kita ini punya ibu sambung. Dulu ayah ketika hidup, ayah itu mencintai wanita itu. Sekarang ayah kita sudah wafat, ayo kita sambung. Akhirnya orang-orang Saudi itu terbang kemana? Ke Filipina, mencari wanita itu yang dulu merawat bapaknya dan mengasihi ayahnya, sempat hidup beberapa lama dengan ayahnya, menjadi ibu sambung. Maka dicari-cari, alamatnya ketemu terus kaget anak-anaknya ini, karena rumahnya biasa. Rumahnya apa? Biasa, penampilannya sederhana. Anak-anaknya ini mikir, hartanya dulu dipakai apa? Ini bertanya, wahai ibunda, bukankah dulu ayah kami mewariskan harta, tapi keadaannya panjenengan kok begini? Maka si wanita ini mengatakan, kau ingin tahu hartanya ayahmu? Pergilah ke kota dan lihatlah masjid besar di sana. Itu adalah harta milik ayahmu. Saya gunakan untuk membangun apa? Masjid dan peralatannya, ya, untuk pemakmurannya. Itu salah satu kisah bahwa ibu tiri tetap harus diapakan? Disambung. Ya, kecuali mama tiri yang jahat banget, anaknya diusir, ya itu beda lagi. Tapi kan ibu tiri nggak selalu identik kayak gitu, Pak, ya kan? Ada yang baik, ada yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap ibu tiri pun harus disambung. Karena dia adalah bagian orang yang dicintai ayah kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Misalnya ibunya wafat, ayahnya nikah lagi, punya ibu tiri. Apakah ibu tiri disambung? Iya, disambung. Apalagi yang merawat kita misalnya. Ya, ada Pak ibu tiri yang baik banget, luar biasa, ada juga. Namanya kehidupan, ada baik, ada yang enggak baik. Nah, ada lagi silakan kalau ada. Monggo. Nggih. Dia tetap berbuat baik kepadanya. Kalau menikah lagi ya sudah bukan istrinya ayah kita lagi toh, tapi karena dia itu juga pernah dulu punya kehidupan sama ayah kita, dia itu nggak bisa kita nikahi selama-lamanya, mahram kita selama-lamanya. Tetap disambung, tetap berbuat baik. Tapi dia bukan istrinya ayah kita lagi. Kalau dia sudah apa? Menikah. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Silakan. Zikir pagi dan petang gimana Bu? Saya kurang terlalu jauh suaranya. Zikir pagi dan petang, iya kenapa? Zikir bukan ibadah yang bisa dibadalkan. Zikir bukan ibadah yang bisa dibadalkan. Bahkan kalau jenengan membadalkan haji orang tua di Arafah, yang berdoa itu sampean, bukan orang tua. Bisa dipahami maksudku lagi? Bahkan jenengan membadalkan orang tua, kemudian jenengan di padang Arafah, jenengan berdoa itu diri jenengan. Maksudnya jenengan, maksud bukan begini, ya Allah saya berdoa, tapi lisan saya yang bergerak, saya wakili ibu saya, tidak begitu. Inti berdoa silakan, doakan ibumu silakan, tapi status yang berdoa siapa? Diri kita. Bukan ya Allah bibir saya mewakili ibu saya, bukan gitu. Gak bisa diwakilkan itu. Kita yang berdoa, kita membadal, kita sudah haji, mau membadali ibu kita misalnya sudah wafat, belum haji, kita badali. Ketika zikir di padang Arafah, yang zikir itu diri kita, apa kita mewakili ibu kita, diri kita. Cuman dalam doa itu kita doakan siapa? Ibu kita. Tapi bukan lisan kita mewakili ibu kita. Jadi zikir termasuk ibadah yang tidak dibadalkan. Gitu nggak Ibu? Terus? Iya. Kalau maksudnya itu menuntun, iya enggak apa-apa. Misalnya ibu kita sudah sepuh atau anak kita masih kecil, supaya dia terbiasa, ayo nak kita membaca, atau kita membaca zikir pagi dan petang, kita keraskan supaya didengar oleh ibu kita. Nah, kalau itu enggak apa-apa. Itu menuntun namanya. Tapi bukan mewakilkan. Gitu nggih? Nggih, yang lain kalau ada. Oh gitu Pak ya, yang terakhir. Ya wis, silakan. Gadget bisa mewakili apa? Ya salah satu cabang silaturahim Pak. Nggak bisa dipungkiri, itu cabang silaturahim. Namanya ditelepon anak, mbek gak ditelepon anak kan rasanya siji Pak. Gini mboten? Jadi apakah gadget atau media sosial termasuk salah satu cabang untuk bisa menyambung tali rahim? Ya nggak bisa dipungkiri, ya iya. Supaya kita punya orang tua nih, nggak kita telepon, nggak kita WA, kita biarkan. Dengan kita telepon, kita tanya kabarnya, kira-kira dengan itu menyenangkan hatinya nggak? Seneng kan? Maka termasuk. Cuman tingkatannya kan beda-beda. Kalau kita keluarkan biaya, kita terbang ke luar pulau menemui ibu kita, beda rasanya. Semakin membuat ibu kita bahagia. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk, insya Allah masuk. Karena itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Kadang-kadang kita kalau ditelepon orang, masya Allah saya senang sampai telepon ini, ternyata sampai masih ingat saya misalnya. Nah, maka nggak apa-apa. Semua yang mendatangkan ridha Allah bernilai pahala. Termasuk telepon orang tua, telepon saudara. Kalau lagi longgar, telepon saudara-saudara kita, ada yang di Kalimantan. Jadi kadang-kadang saudara nggak pernah ketemu, nggak pernah telepon, ketemu kalau itu pun kalau ketemu. Kadang-kadang WA atau teleponnya setahun sekali. Lah ini jangan. Mulai detik ini ingat punya kerabat di mana, sambung. Untuk pahalanya luar biasa. Maka semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah dilanjut di lain kesempatan. Semoga kita semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.